Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Sistem Informasi 2022C. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi tentang pengembangan aplikasi Healthy Life. Kelompok kami ada Reisha, ada Muhammad Rais, ada saya Lina, ada Ego Widianto, dan ada Kak Afika. Latar belakang. Gaya hidup sehat telah menjadi salah satu fokus utama dalam masyarakat modern. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan dan kesejahteraan, banyak individu yang mencari cara untuk hidup lebih sehat. Sayangnya, dalam kehidupan yang sibuk, seringkali sulit bagi banyak orang untuk menjaga pola makan yang sehat dan rutinitas olahraga yang teratur. Tujuan pembuatan aplikasi. Identifikasi tujuan pembuatan aplikasi. Yang pertama, menyesuaikan kebutuhan pengguna. Memberikan panduan secara personal kepada pengguna untuk menetapkan tujuan kesehatan pribadi. Yang kedua, melacak keaktifan pengguna. Mengintegrasikan aktivitas fisik harian pengguna. Hal ini diperlukan untuk melacak tingkat keaktifan dari pengguna dan membuat penyesuaian bila diperlukan. Yang ketiga, panduan nutrisi pengguna. Memberikan panduan nutrisi kepada pengguna yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dapat mengakses informasi pola makannya seindah. Rangkuman hasil simulasi. Yang pertama, perubahan pola hidup. Terjadi perubahan pada pola hidup pengguna yang menjadi lebih sehat. Yang kedua, tercapainya tujuan kesehatan. Tercapainya tujuan kesehatan yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengguna. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran. Memberikan pengguna berupa peningkatan kesadaran akan pentingnya menerapkan gaya hidup sehat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Agile Development. Metodologi Agile Development adalah suatu pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang fokus pada kolaborasi tim, responsibilitas individual, interaksi pelanggan yang berkelanjutan, dan fleksibilitas terhadap perubahan yang cepat. Kanban menggunakan proses kerja visual yang dalam strategi eksekutif yang memungkinkan kelompok atau tim untuk secara efektif mengawasi pembuatan produk tanpa memberikan tekanan lebih besar pada siklus hidup peningkatan produk atau SDLC. Penerapan simulasi pengembangan aplikasi Healthy Life sangat diperlukan dengan penerapan Agile dikarenakan 1. Perubahan kebutuhan pelanggan, 2. Kolaborasi pelanggan yang aktif, 3. Penekanan pada kualitas, dan 4. Fleksibilitas. Proses Agile yang diterapkan. Gambaran umum proses Agile yang diterapkan pada aplikasi Healthy Life menggunakan proses Agile untuk meningkatkan fleksibilitas, responsivitas, dan kualitas produk yang dihasilkan. Pertama di iterasi. Untuk menyelesaikan proyek aplikasi Healthy Life, terdapat 7 sprint, di mana masing-masing sprintnya memiliki durasi selama 2 minggu. Yang kedua ada pengujian berkelanjutan. Aplikasi Healthy Life akan melewati pengujian UI UX. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa tampilan dan interaksi yang dibuat berjalan lapang dan sesuai dengan yang diinginkan, sehingga aplikasi akan berjalan dengan efektif. Yang ketiga ada keterlibatan pelanggan. Ketika aplikasi Healthy Life selesai dibuat, pengguna dapat memberikan umpan balik supaya aplikasi dapat ditingkatkan menjadi lebih baik. Selanjutnya ada perencanaan sprint. Pada sprint pertama,
terdapat dua rencana yang telah dilaksanakan. Yang pertama menyusun laporan awal, yang kedua analisa kebutuhan aplikasi. Pada sprint 2 terdapat 5 rencana yang telah dilakukan juga. Di sprint 3 ada 4, sprint 4 ada 3, sprint 5 ada 5, sprint 6 ada testing dan perbaikan. Yang terakhir tugas telah selesai. Berikut ini adalah tampilan dari aplikasi Healthy Life. Pada tampilan ini terdapat login page yang akan muncul ketika pengguna pertama kali membuka aplikasi. Yang pertama yakni ada splash screen, lalu setelahnya akan langsung masuk ke login page. Jika pengguna belum mempunyai akun, pengguna bisa melakukan daftar pada sign up page. Dan pengguna juga bisa melakukan login dengan akun Google yang dimiliki oleh pengguna. Next. Nah, selanjutnya setelah melakukan login, pengguna akan menginputkan data kesehatan mereka berupa jenis kelamin, usia, tinggi badan dan berat badan, serta target kesehatan yang ingin dicapai saat menggunakan aplikasi. Untuk bagian homepage, di sini ada user profile, lalu catatan harian pengguna. Jadi tercatat berapa hari pengguna menggunakan aplikasi, lalu kalori yang terbakar pada hari itu, dan jumlah langkah pengguna. Lalu di bawah ada navigation bar yang berisikan home, program, nutrisi, dan jelajahi. Next. Di sini bagian training program page yang berisi program menambah berat badan, program menurunkan berat badan, olahraga bagi pemula, dan program latihan olahraga bagi senior. Next. Selanjutnya ada implementasi dan kolaborasi. Yang pertama itu implementasinya. Dalam pembuatan prototipe, tim pengembangan memulai dengan membuat prototipe desain UI atau UX aplikasi menggunakan Figma. Prototipe ini digunakan sebagai panduan dalam mengembangkan antarmuka pengguna aplikasi. Lalu selanjutnya ada pengujian UI UX. Selama pengembangan, pengujian UI UX harus dilakukan secara berkala. Pastikan desain dan antarmuka pengguna berfungsi dengan baik dan sesuai dengan ekspektasi. Selanjutnya kolaborasi. Pertemuan harian, tim pengembangan harus menjadwalkan pertemuan harian untuk berbagi perkembangan, mengidentifikasi hambatan, dan memperbarui tugas-tugas. Pertemuan ini membantu menjaga komunikasi yang lancar dan pengembangan yang lebih efisien. Lalu manajemen tugas. Kami menggunakan alat manajemen Trello untuk melacak pekerjaan dan mengatur prioritas. Setiap anggota tim harus memiliki visibilitas terhadap tugas yang harus diselesaikan dan status masing-masing tugas. Selanjutnya, keterlibatan pengguna. Melibatkan pengguna dalam pengembangan adalah bagian penting dari agile development. Menyelenggarakan sesi demo sprint secara teratur untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna dan memastikan bahwa aplikasi memenuhi kebutuhan mereka. Lalu terakhir ada kolaborasi antar tim. Dalam tim yang lebih penting adalah kolaborasinya. Kami selalu memastikan ada komunikasi yang baik antar masing-masing tim agar integrasi berjalan lancar. Selanjutnya pengalaman dan tantangan selama fase implementasi. Dalam pengalamannya, kolaborasi tim sehingga menghasilkan ide yang menarik, tetapi juga memerlukan komunikasi yang efektif. Lalu ada penelitian
pengguna dengan mengumpulkan masukan potensial untuk memahami apa yang diinginkan oleh pengguna dan bagaimana mereka berinteraksi dengan desain. Dalam menyusun ini, tantangannya adalah keterbatasan waktu karena membuat prototipe bisa memakan waktu yang cukup lama, terutama jika ada batasan waktu yang ketat dalam pengembangan. Yang kedua, konsisten desain. Menjaga konsistensi desain antara elemen desain seperti warna. Nah, selanjutnya ada kendala yang dihadapi. Keterbatasan sumber daya, waktu pengembangan aplikasi yang kompleks memerlukan sumber daya yang cukup, dan jika sumber daya terbatas, proyek mungkin mengalami keterlambatan. Lalu, langkah-langkah mengatasi kendala tersebut adalah meminimalisir waktu dengan membagi tugas dengan tim, menggunakan alat manajemen tugas Trello untuk melacak pekerjaan dan mengatur prioritas. Selanjutnya kesimpulan. Dalam pengembangan aplikasi gaya hidup sehat ini, kami mengadopsi pendekatan Agile Development yang memungkinkan kami untuk merespon perubahan kebutuhan pengguna dan perubahan dalam industri kesehatan. Berdasarkan proses pengembangan dan pengalaman yang kami alami, kami dapat menyimpulkan beberapa poin penting. Yang pertama, Agile Development memberikan fleksibilitas. Yang dua, kolaborasi tim adalah kunci. Yang ketiga, penguji yang berkelanjutan meningkatkan kualitas. Yang keempat, keterlibatan pengguna adalah kunci. Yang kelima, kendala adalah bagian proses. Dan yang keenam, kesempatan untuk pertumbuhan. Aplikasi gaya hidup sehat adalah hasil dari kerja keras dan kolaborasi tim yang kuat. Meskipun simulasi ini berfungsi sebagai latihan, kami percaya bahwa prinsip-prinsip Agile Development yang kami terapkan akan menjadi aset berharga dalam pengembangan aplikasi nyata dan dunia nyata. Kami sangat bersemangat untuk melihat dampak positif yang dihasilkan oleh aplikasi ini dalam membantu orang untuk menjalani gaya hidup yang lebih sehat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf.